Kembalinya Dewa Perang bab 1401-1410. Novel Tun. Bab 1401. Itu benar-benar berbeda dari apa yang mereka harapkan. Bagaimana bisa semudah ini? Levi tidak melawan dan bahkan memberi mereka obat dengan sukarela. Ini tidak mungkin. Apa yang dia maksud sebelumnya? Dia telah menunggu kita. Seolah diberi isyarat, pupil semua orang menyusut dan mata mereka melebar karena cemas. Apakah dia akan? Mereka semua berbagi pemikiran menakutkan yang sama. Sehat, ambil. Levi mendorong kotak itu dengan paksa ke salah satu tangan pria itu, dan pria itu menatapnya dengan heran. Apakah dia benar-benar menyerah begitu saja? Segera, Levi melanjutkan, bahkan jika kamu memilikinya sekarang, kamu tidak akan bisa meninggalkan tempat ini hidup-hidup. Apa? Orang-orang yang berdiri di sekitar Levi tergagap saat mereka merasa lutut mereka melemah. Untuk sesaat, mereka mengharapkan Levi untuk berdiri dan menyatakan bahwa dia baik-baik saja selama ini. Apa yang terjadi selanjutnya, bagaimanapun, adalah Levi tertawa geli, berkata, aku bercanda. Aku hanya mencoba menakuti kalian semua. Menunjuk obatnya, dia kemudian dengan sungguh-sungguh menyatakan, karena saya sudah memberi Anda obat, yang saya minta dari Anda sekarang adalah menyelamatkan hidup saya. Seketika, para pria itu menghela nafas lega. Untuk sesaat di sana, mereka ketakutan setengah mati. Hahaha, ini Dewa Perang Erudia. Saya pikir dia akan menjadi pria yang mengesankan, tetapi dia jauh lebih buruk daripada yang saya pikirkan tentang dia, salah satu dari mereka berbisik tak percaya. Pria lain bergumam, aku tidak percaya dia sangat menghargai nyawanya sehingga dia memberikan obat ajaib yang diberikan Erudia secara khusus kepadanya. Lebih banyak komentar mengejek seperti itu mulai muncul di antara para pria. Yang dia miliki hanyalah gelar yang tangguh. Sepertinya hanya ada pengecut di Erudia, dan tidak ada satupun dari mereka yang layak menjadi lawan kita. Levi hanyalah omong kosong, dan gelar God of War hanyalah lelucon. Setelah Levi menyatakan bahwa dia memberikan obat untuk ditukar dengan nyawanya, semua orang dengan cepat mengejeknya. Kami akan membunuhmu, tapi kali ini kami akan menyelamatkan hidupmu. Salah satu dari mereka mencibir. Siapa yang tahu bahwa Dewa Perang yang perkasa akan menyerahkan obat yang berharga atas kemauannya sendiri? Misi ini adalah berjalan-jalan di taman. Jika berita ini tersebar, menurutmu seberapa malukah perasaan orang-orang Erudia? Bagaimanapun, Avengers adalah musuh Erudia. Oleh karena itu, mereka sangat senang menyaksikan situasi seperti itu terungkap. Di tengah ejekan mereka, Levi sebenarnya merayakan dalam hati. Levi, apakah kamu benar-benar bersedia memberikannya hanya agar kamu bisa bertahan hidup? Salah satu dari mereka bertanya dengan bercanda. Tampak seperti dia dipermalukan, Levi mengangguk dan menundukkan kepalanya. Tentu saja aku bersedia. Jika Anda mengampuni hidup saya akan dengan senang hati membiarkan Anda mengambil ini dari saya. Petik 2. Hahaha, kelompok mereka tertawa dan pergi dengan obat ajaib di tangan mereka. Sedikit yang mereka tahu bahwa Levi menyeringai di belakang mereka. Itu semua adalah bagian dari rencananya, dan mereka telah mengambil umpannya. Dia telah melakukan begitu banyak dengan harapan bahwa mereka akan datang untuk mengambil obat darinya. Untuk saat ini, dia tidak akan menyerang, dan tidak perlu membunuh mereka yang baru saja datang. Jika dia melakukannya, itu hanya akan mengingatkan mereka dan mengungkapkan niat aslinya, yang tidak ideal karena itu berarti dia tidak akan pernah bisa mendapatkan apa yang dia inginkan dari mereka. Karena itu, Levi memutuskan untuk memberikan obatnya terlebih dahulu. Hanya dengan begitu dia bisa membuntuti mereka dan mencari tahu siapa dalang di balik semua itu. Adapun orang-orang itu, mereka tidak akan pernah membayangkan bahwa Levi melacak lokasi mereka saat mereka meninggalkan Manor. Tak lama kemudian, Dewa Langit Utara masuk. Puan, semuanya berjalan sesuai rencana. Orang-orang kita berada tepat di belakang mereka. Dia membusungkan dadanya dan meyakinkan, kali ini, meskipun kita mungkin tidak dapat menghapus semuanya, seharusnya tidak ada masalah dengan menangkap beberapa bos besar yang bertanggung jawab atas semuanya. Merasa senang, Levi menyeringai. Bagus, ingatlah untuk terus mencermati mereka, dan pastikan untuk tidak kehilangan kelompok itu. Sementara itu, kami akan menunggu sampai kami dapat menangkap mereka pada waktu yang tepat. Puan, angkat topi untuk Anda. Anda tidak hanya sangat terampil, tetapi strategi Anda juga tepat. Sungguh malang bagi mereka untuk menjadi musuhmu. Puan Langit Utara tertawa. Kelompok yang pergi beberapa menit yang lalu dalam suasana hati yang baik saat mereka menuju Southampton. Dan yang lebih bahagia adalah, semakin besar kemungkinan mereka membiarkan penjagaan mereka turun. Mereka tidak hanya tidak menyadari orang-orang yang mengikuti di belakang mereka, tetapi mereka juga gagal untuk memperhatikan pelacak mikro yang menempel di tubuh mereka. Sekarang, Levi sangat menyadari setiap gerakan yang mereka lakukan. Bab 1402. Levi akan bergerak sendiri kali ini. Dengan informasi yang dikumpulkan dari pelacak, dia tiba di Southampton bersama North Skylord. Orang-orang yang mereka lacak sedang menuju ke pangkalan pelatihan rahasia. Seorang pria, yang tampaknya bertanggung jawab atas misi tersebut, mengenakan topeng hitam dengan cetakan harimau.
Apakah kamu menyelesaikan misi? Dia bertanya. Ya, Harimau Hitam. Misi berjalan dengan sukses, dan ini obatnya. Salah satu anak buahnya maju untuk memberikan kotak itu padanya. Bagaimana dengan Levi? Apakah kamu membunuhnya? Macan Hitam mengangkat alis dan bertanya. Kami tidak membunuh Levi, tapi Black Tiger, tolong dengarkan aku dulu. Setelah bawahannya menyelesaikan ceritanya, pria bertopeng itu tampak senang. Benarkah, Dewa Perang yang perkasa bersedia menyerahkan ini padamu hanya agar kau mau menyelamatkan nyawanya? Hahaha. Ya, itu juga alasan mengapa kami memutuskan untuk melepaskannya karena dia tampak sangat menyedihkan. Para pria merasa bangga setelah melihat reaksi pemimpin mereka. Macan Hitam, tahukah kamu bahwa dia tidak hanya memberikan kotak obat itu kepada kami, tetapi dia juga memberitahu kami kata sandinya. Kurasa dia ketakutan karena akalnya. Sebagai tanggapan, Macan Hitam terkekeh. Ini bagus. Anda harus menyebarkan berita ini sesegera mungkin. Aku ingin seluruh Erudia tahu bagaimana Dewa Perang telah mengkhianati mereka. Dipahami. Selain itu, kita harus mengirim obat ke markas sesegera mungkin. Para pemimpin dan Pangeran William sedang menunggu, perintah Macan Hitam. Segera, sekelompok pria meninggalkan Southampton. Pada saat itu, Levi benar di jalur mereka, tetapi dia tidak melakukan gerakan apapun. Menggembirakan kata-kata, markas, dia pikir dia harus menggali lebih jauh masalah ini. Saat Fajar menyingsing keesokan harinya, berita telah menyebar seperti api tentang bagaimana Dewa Perang Erudia telah mengorbankan obat ajaib yang berharga untuk menyelamatkan kulitnya. Berita utama berbicara tentang kesiapannya untuk menyerah pada obat sehingga dia bisa tetap hidup. Tindakannya tidak hanya mengecewakan Erudia tetapi juga masyarakat umum. Itu benar-benar memalukan bagi Erudia. Fakta bahwa Dewa Perang telah kehilangan keinginannya untuk berperang demi negara merupakan pukulan telak bagi Erudia dan para pahlawan negara lainnya. Begitu berita itu keluar, itu memicu diskusi luas. Sekali lagi, Levi menjadi pembicaraan di kota. Aku tidak percaya Levi ternyata tikus yang tak tahu malu. Bagaimana dia bisa mengkhianati Erudia seperti ini? Bukankah martabatnya lebih penting, terutama karena dia adalah Dewa Perang? Saya lebih baik mati daripada berlutut di depan musuh saya jika saya berada di posisinya. Saya tidak percaya dia dengan mudah memberikan hadiah berharga hanya untuk menegosiasikan jalan keluar. Dia tidak pantas mendapatkan rasa hormatku. Levi menyerah seperti pengecut. Dia adalah aib terbesar Erudia. Dalam sekejap, segala macam hinaan dilontarkan ke arah Levi, dan sepertinya tidak ada seorang pun di pihak Levi lagi. Yakin bahwa dia adalah seorang pengkhianat, kebanyakan dari mereka tidak segan-segan untuk mengkritiknya. Bagi mereka, Levi menjual kehormatan negara mereka. Jika obat ajaib itu bocor ke orang luar, itu pasti akan menghasilkan dampak yang menghancurkan. Pada saat itu, Levi menjadi penghinaan terbesar Erudia. Beberapa bahkan mulai mencapnya sebagai pengkhianat yang tidak tahu malu. Bahkan, Levi sepertinya telah mencapai tahap di mana dia tidak bisa lagi menebus dirinya sendiri. Jika dia bertemu seseorang di jalanan, mereka kemungkinan akan menenggelamkannya dalam ludah mereka saat mereka mengkritiknya tanpa henti. Pengalaman seperti itu mungkin akan lebih menakutkan daripada seekor ayam yang mencoba menyeberang jalan. Reputasi Levi yang ternoda telah membuat reputasi Erudia compang camping juga. Mengingat begitu, orang luar yang menonton masalah itu tidak bisa tidak bersorak dan melompat kegirangan. Lebih buruk lagi, banyak negara lain dan kekuatan eksternal bahkan mengeluarkan pernyataan tentang kesediaan mereka untuk menerima Levi sebagai teman mereka. Itu sama baiknya dengan meletakkan paku di peti mati pada pembicaraan bahwa dia adalah pengkhianat. Tidak mungkin dia bisa menyelamatkan reputasinya lagi. Tak disangka, saat berita itu sampai ke Levi, dia hanya tersenyum. Avengers dan Zarain sama. Mereka suka menggunakan metode tercela seperti itu. Aku tidak menyangka Levi akan menjual kita. Dia juga punya obat lain. Ketika keluarga Lopez dan Blake mendengar tentang pembaruan tersebut, mereka dengan cepat mempermalukan Levi. Aku malu menjadi orang Erudian sekarang. Keluarga kami terlalu sial untuk memiliki bajingan seperti dia di antara kami. Semua orang mengira dia masih punya obatnya. Bab 1403. Apapun yang terjadi, aku tidak akan pernah menjadi pengkhianat. Logan menyatakan. Levi harus dipalu ke tiang rasa malu selamanya. Terlalu memalukan untuk berhubungan dengan Levi. Saya lebih suka melompat dari gedung daripada dikaitkan dengan dia sekarang. Petik 2. Keluarga Lopez dan Blake adalah ahli dalam bersikap kasar. Sekarang Levi dalam masalah, mereka tidak bisa menahan diri untuk tidak memberikan komentar sarkastik. Mereka mulai berkomentar bahwa Forlevia tidak akan pernah mengakui dia sebagai seorang ayah dan bahwa Zoe tidak akan pernah menginginkan dia sebagai seorang suami. Sebagian besar kerabatnya berbicara seperti itu. Mereka tidak peduli dengan keberhasilannya dan senang melihat dia jatuh dari kasih karunia. Tidak hanya itu, mereka bahkan melompat pada kesempatan untuk menambahkan garam pada cederanya. Apa yang terjadi pada Levi adalah contoh bagaimana kepercayaan dan rasa hormat selama bertahun-tahun dapat dihancurkan dalam sekejap mata. Faktanya, jika Levi muncul di depan mereka, dia mungkin akan tenggelam dalam apa yang disebut penghinaan dan kritik kerabatnya. Tidak, Levi bukan orang seperti itu, dengus Zoe tak percaya.
Pasti ada yang salah dengan berita itu. Di tengah banyaknya kritik yang dilontarkan kepada Levi, Zoe berusaha mempertahankannya sebaik mungkin. Ayah mencintai Erudia, dia tidak akan pernah melakukan hal seperti itu. Forlevia juga berteriak frustrasi. Sebagai tanggapan, Melanie menatap Zoe dengan geli. Apakah kamu masih percaya padanya saat ini? Seluruh dunia tahu tentang itu. Kamu adalah satu-satunya orang yang tidak bisa menerimanya. Tepat. Selain itu, semua negara asing itu telah menyatakan kesediaannya untuk menerimanya. Siapa tahu, dia mungkin sudah melarikan diri sejak lama dan mengkhianati negara dengan imbalan kesuksesan dan kekayaan. Petik 2. Son dan yang lainnya mulai mengoceh. Namun, Zoe menggelengkan kepalanya dengan sungguh-sungguh. Itu tidak mungkin. Levi pasti masih di Northampton. Dia tidak akan pernah mengkhianati Erudia, dan dia tidak akan pernah meninggalkan tempat ini tanpa sepatah kata pun. Kalau begitu, mengapa kita tidak mengonfrontasinya tentang hal itu? Kami akan melihat apakah Anda percaya bahwa dia masih berkeliaran di sini setelah itu, tantang sisanya. Ya, kebenaran akan terungkap begitu kita pergi ke rumahnya. Sejujurnya, Son dan Logan sebenarnya membuat tebakan buta dan tidak sepenuhnya percaya bahwa Levi juga telah pergi. Hanya karena mereka semakin bersemangat sehingga mereka mengucapkan kata-kata itu. Tentu, aku akan pergi bersama kalian untuk membuktikan bahwa Levi tidak bersalah. Zoe setuju. Tak lama setelah itu, dia membawa sekelompok orang ke Manor. George, yang baru saja kembali dari utara, bertugas menjaga Manor. Ini. Zoe menatapnya dengan rasa ingin tahu. Zoe, lihat seberapa banyak yang disembunyikan Levi darimu. Dia punya kepala pelayan baru yang dia sewa untuk menjaga gerbang, dan sepertinya kamu tidak menyadarinya, ejek Jenny. George menatap kerumunan di depannya. Apa yang kalian semua inginkan? Ini tidak ada hubungannya denganmu, Pak Tua. Tapi kalau kamu harus tahu, wanita ini adalah istri Levi dan pemilik rumah ini, kata Son. George terkejut mendengar bahwa Zoe adalah istri Levi, dan dia segera membukakan gerbang untuknya. Kemudian, Zoe membawa mereka ke Manor. Tempat itu kosong tanpa ada orang yang terlihat. Hanya ada kursi roda di tengah area. Melihat, bukankah aku sudah memberitahumu bahwa dia kabur? Mata Son berbinar saat dia tersenyum penuh kemenangan. Levi pasti melarikan diri ke luar negeri dan mengkhianati negara. Betapa aku berharap aku bisa menamparnya sekarang. Petik 2. Bertindak seolah-olah mereka adalah pemberi keadilan, mereka mulai melontarkan hinaan. Ledakan. Pada saat ini, ketidakhadiran Levi merupakan pukulan bagi hati Zoe. Dari semua waktu, mengapa Anda harus pergi pada saat ini? Dengar, dia pasti sedang terburu-buru. Dia bahkan tidak repot-repot membawa kursi rodanya. Logan menatap kursi roda yang ditinggalkan. Adapun Zoe, dia melihat sekeliling dengan panik, tetapi dia masih tidak dapat menemukan Levi dimanapun. Dengan jengkel, dia berjalan ke arah George dan bertanya, apakah kamu tahu di mana Levi? Kurasa dia meninggalkan Northampton, tapi aku tidak tahu detail lainnya, jawab George jujur. Dia pasti kabur. Bab 1404. Balasan George hanya menegaskan kepergian Levi. Meskipun dia sangat ingin mengisi Zoe, dia tahu itu sangat rahasia dan tidak punya nyali untuk membocorkannya. Levi adalah pengkhianat. Zoe, kamu tidak bisa membersihkan namanya kali ini. Semua orang berseri-seri karena mereka senang melihat bahwa Levi telah mencapai titik terendah. Kata-kata itu tersangkut di tenggorokan Zoe. Dia memutuskan untuk tetap diam untuk saat ini, berpikir bahwa dia akan membuktikan bahwa mereka salah ketika saatnya tiba. Meskipun perilaku Levi di luar kebiasaan, dia masih mempercayainya. Dia bukan seseorang yang akan mengkhianati negaranya. Hanya karena dia duduk di kursi roda, itu tidak berarti dia tidak lagi menjadi pria seperti sebelumnya. Bahkan, dia adalah seseorang yang lebih baik mati daripada memohon dan berlutut untuk hidupnya. Kita harus segera mengasingkannya dari Erudia. Membiarkannya tetap sebagai warga negara hanya akan mempermalukan negara. Zoe mendengar lebih banyak komentar mencemooh. Mulai hari ini dan seterusnya, aku akan menyatakan bahwa aku tidak lagi ada hubungannya dengan Levi. Zoe, kamu dan Evie juga harus memutuskan hubunganmu dengannya. Kalau tidak, semua orang akan melihat kalian berdua sebagai penjahat seperti dia. Semua orang mulai mengumumkan bahwa mereka memutuskan hubungan dengan Levi. Meski begitu, Zoe hanya bisa menghela nafas. Ketika mereka kembali ke rumah, Cora juga mengetahui hal tersebut. Baiklah, dia tidak lagi berhak mengunjungimu. Selama aku masih hidup, tidak mungkin aku membiarkan dia berada di dekatmu atau Evie. Cora sangat marah. Bahkan Thierry sangat marah. Dia telah berusaha sangat keras untuk mendapatkan obatnya hanya agar dia hampir kehilangan nyawanya ketika dia mendapatkannya. Siapa yang tahu bahwa Levi akan melakukan perbuatan berbahaya seperti itu dengan memberikan obatnya? Mustahil bagi Thierry untuk tetap tenang. Jika Raja Mahkota mengetahui hal ini, dia mungkin akan meledakkan bajunya. Ini tidak bisa, saya harus memberitahu Raja Mahkota tentang ini. Petik 2. Semakin Thierry memikirkannya, semakin dia merasa kesal. Hampir seketika, Judy menghentikannya. Tapi kakek,
Tidakkah menurutmu Raja Mahkota sudah mengetahuinya sekarang? Dia mungkin telah mengambil tindakan untuk melawannya. Tidak, kita masih perlu melakukan bagian kita dalam melaporkannya. Thierry ingin menggunakan kesempatan ini untuk menunjukkan kesetiaannya kepada Raja Mahkota. Membawa Judy bersamanya, mereka segera tiba di kediaman Levi hanya untuk melihat George sendirian. Pergi, dan jangan berani-berani mencoba sesuatu yang lucu, George memperingatkan dan memberi isyarat agar mereka pergi. Dia bisa tahu apa yang sedang dilakukan Thierry. Berita tentang Levi sebagai pengkhianat terus bercokol, diperparah dengan bagaimana negara-negara tetangga bereaksi terhadapnya. Ketika berita itu menyebar, negara-negara lain adalah yang pertama mencemari reputasi Levi dengan mengumumkan bahwa dia bersekongkol dengan mereka. Misalnya, mereka merilis desas-desus bahwa Levi membiarkan istana Raja Darah dengan sengaja. Banyak negara juga mengumumkan bahwa mereka akan senang jika Levi menjadi warga negara mereka. Itu tidak semua, beberapa bahkan menjanjikan Levi posisi tinggi dan tempat di keluarga kerajaan mereka jika dia bermigrasi ke sana. Dia akan bebas dari rasa khawatir dengan semua kemakmuran dan kekayaan yang diserahkan kepadanya. Bagaimanapun, klaim itu hanya semakin merusak reputasinya. Hampir semua orang percaya bahwa Levi telah memunggungi Erudia. Oleh karena itu, mereka mengutuknya, dan itu juga memberi kesan negatif pada Erudia. Meskipun begitu, ini adalah situasi yang paling dinikmati oleh kekuatan tersembunyi. Jika bukan karena keluarga Lopez dan Blake adalah bagian dari keluarga besar Westford, mereka akan terlibat juga. Tidak butuh waktu lama bagi sekelompok orang untuk melakukan perjalanan ke Northampton untuk Levi karena mereka berusaha untuk mencela dia sebagai pengkhianat secara langsung. Dengan semua kekacauan yang terjadi di sekitarnya, Zoe merasa tersiksa. Sementara dia perlu melihat Levi, dia berharap dia tidak muncul juga. Jika dia melakukannya, segalanya akan menjadi rumit, dan ada kemungkinan besar dia tidak akan bisa menanganinya sendiri. Di sisi lain, jika dia muncul, dia akan mengklarifikasi bahwa dia tidak mengkhianati Erudia tanpa ragu-ragu. Di tengah semua kehebohan dan hiruk-pikuk, klan garnisun dari kota Auckland adalah yang paling terpukul. Bahkan, Erudia bahkan mulai memboikot mereka. Sementara itu, pria yang dimaksud, yang banyak dikritik dan dikutuk, saat ini sedang melakukan yang terbaik untuk Erudia. Dia berhasil membuntuti para penjahat, tiba di Auckland City. Gembira, dia memikirkan betapa hebatnya mencabut Avengers sekali dan untuk selamanya. Bab 1405. Black Tiger dan anak buahnya sangat gembira. Mereka tidak hanya memiliki obat mereka, tetapi mereka juga berhasil merusak nama baik Levi. Mendengar tentang banyak komentar buruk yang dibuat pada Levi, mereka sangat gembira dan merasakan kebanggaan yang kuat. Mereka tidak pernah berpikir hal-hal akan meningkat ke tahap ini. Efek menukik mungkin karena Levi telah membangun reputasi yang begitu baik dari sebelumnya. Saya kira itu adalah pilihan yang baik bahwa kita menyelamatkan hidupnya. Jika tidak, hasilnya akan berbeda dari apa yang kami dapatkan. Tepat, dia mungkin ingin mati pada saat ini. Petik 2. Macan hitam dan beberapa lainnya mulai mengobrol di antara mereka sendiri. Banyak ketidaktahuan mereka, Levi terus mengawasi mereka. Jadi, inilah pelakunya. Bajingan dari Erudia ini bersekongkol dengan orang-orang dari Zarain selama ini. Segera, macan hitam membawa mereka ke sebuah villa. Keamanan di sekitar villa agak ketat, dan mereka kemungkinan akan melihat siapapun yang berada dalam jarak beberapa kilometer dari mereka. Meskipun demikian, Levi dan anak buahnya tidak khawatir. Mereka dengan mudah menyelinap ke dalam villa. Menurut kecerdasan mereka, Levi dan West Skylord telah menyimpulkan bahwa Avengers memiliki sistem hierarki yang ketat. Peringkat mereka ditentukan oleh warna topeng mereka. Kepala kelompok itu mengenakan topeng hitam, dan komandan berikutnya mengenakan topeng emas. Adapun individu peringkat ketiga, topeng mereka berwarna perak. Kali ini, Black Tiger memimpin timnya secara pribadi, yang menunjukkan betapa Avengers menghargai masalah ini. Sebelum mereka bisa masuk, mereka harus melalui serangkaian prosedur rumit sebelum diizinkan masuk ke ruang tamu. Levi dan North Skylord memastikan untuk mengikuti di belakang mereka sambil bersembunyi di kegelapan. Mereka memiliki pandangan penuh ke ruang tamu, dan mereka hanya melihat satu orang di sana yang mengenakan topeng hitam dengan pola Phoenix yang digambar di atasnya. Dilihat dari sosok individu itu, sepertinya dia adalah seorang wanita. Dia adalah orang kedua yang memimpin Avengers, Black Phoenix. Harimau hitam, apakah kamu menyelesaikan tugasmu? Phoenix hitam diinterogasi. Ya, saya punya. Kami telah mencapai tujuan kami, dan inilah obatnya. Dengan pemikiran untuk mendapatkan lebih banyak poin brownies, Black Tiger dengan gembira melaporkan, kami juga berhasil merusak reputasi Levi. Kami sudah mengetahuinya, renung Black Phoenix sambil memeriksa kotak yang menyimpan obat itu. Tidak buruk, ketika pemimpin kembali, kalian semua akan dihargai dengan mahal. Petik 2. Menahan keinginan untuk berteriak kegirangan, Black Tiger bertanya dengan rasa ingin tahu, apakah pemimpinnya bukan di kota Auckland. Pemimpinnya ada di Raisonia dan tidak akan kembali untuk saat ini, jawab Black Phoenix. Mendengar itu, Levi diam-diam menghela nafas kecewa. Dia telah berpikir untuk menyingkirkan semua Avengers sekali dan untuk selamanya. Namun,
Ternyata pemimpinnya tidak hadir, hanya menyisakan komandan kedua di sini sendirian. Terlepas dari itu, ini menegaskan bahwa Avengers memiliki hubungan dekat dengan berbagai kekuatan luar negeri. Karena pemimpin itu menuju ke Raisonia, itu berbicara banyak tentang hubungannya dengan orang-orang di sana. Belum lagi ikatan yang dia miliki dengan Zarain. Karena dia memiliki koneksi dengan banyak pasukan luar negeri lainnya, dia mungkin telah melakukan banyak perbuatan untuk menyakiti Erudia. Untuk beberapa alasan, Levi tiba-tiba teringat senyum yang ada di wajah Tenichi sebelum dia meninggal. Sepertinya orang yang sekarat itu tahu banyak tentang apa yang sedang terjadi. Kemunculan kembali Istana Raja Darah dan racun yang digunakan untuk menyakitiku mungkin ada hubungannya dengan Avengers juga. Black Phoenix, apakah kamu yang akan mengirim obat ke Pangeran William? Macan hitam mencoba mengorek. Itu benar, saya sudah berdiskusi dengan Pangeran William, dan anak buahnya akan mengambilnya malam ini. Kemudian, Black Phoenix mengalihkan perhatiannya kembali ke obat. Apakah kamu yakin tidak ada yang salah dengan itu? Saya yakin, Levi memberikannya kepada kami sendiri, jadi tidak mungkin itu palsu. Harimau hitam menyatakan. Haha, menggelikan bahwa Levi akan melakukan hal seperti itu untuk bertahan hidup. Black Phoenix tertawa geli. Karena tidak ada yang salah dengan itu, kamu bisa ikut denganku untuk mengambil utusan yang dikirim oleh Pangeran William. Bab 1406. Black Tiger mengikuti Black Phoenix keluar dari villa dengan patuh. Kelompok itu sangat berhati-hati, terutama Black Phoenix. Dia telah memeriksa jalan yang akan mereka ambil untuk memastikan tidak ada bahaya dan tidak ada yang mengikuti di belakang mereka. Meski begitu, Levi masih berhasil mengikuti di belakang mereka dalam kegelapan. Tidak butuh waktu lama sebelum mereka tiba di area kelas atas di Auckland City. Sebagian besar penduduknya adalah pengusaha kaya yang datang dari luar negeri, dan hanya sedikit orang yang datang. Karena daerah itu relatif sepi, para Avengers berpikir bahwa itu adalah tempat yang tepat untuk bertemu. Segera, Black Phoenix dan beberapa lainnya memasuki Manor dan menunggu utusan Pangeran William tiba. Sementara itu, Levi dan North Skylord juga menyelinap ke tempat itu. Black Phoenix, Erudia benar-benar menderita kerugian besar kali ini. Mereka tidak hanya kehilangan obat mereka yang berharga, tetapi mereka juga kehilangannya dari kita. Orang-orang Pangeran William akan dapat menganalisis bahan-bahannya, dan itu tidak lagi unik untuk Erudia. Petik 2. Black Tiger tertawa terbahak-bahak. Tidak hanya itu, nama Levi juga menjadi hits. Betapa hebatnya itu. Petik 2. Mengangguk, Black Phoenix juga bersukacita. Yah, sebagai penjahat di Erudia, kita tidak bisa lebih bahagia dengan hasil ini. Mata mereka memancarkan kebencian. Itu benar, semua orang di Avengers adalah penjahat bagi Erudia. Masing-masing dari kita telah melakukan dosa keji. Yah, kami dihancurkan oleh Erudia. Mereka melabeli kami sebagai orang berdosa, dan kami tidak bisa lagi mengangkat kepala kami tinggi-tinggi di masyarakat. Kita seharusnya makmur dan mandi dalam kekayaan, tapi Erudia mengambilnya dari kita. Mereka meludah dengan penuh kebencian. Kami telah bersumpah sejak lama untuk melawan Erudia sampai akhir. Selama kita hidup, Erudia tidak akan pernah hidup untuk melihat hari damai. Semua orang melepaskan mulut mereka saat mereka mengeluh tentang Erudia. Dari bayang-bayang, Levi akhirnya menyadari siapa Avengers itu. Berdasarkan apa yang mereka katakan, ini semua adalah pendosa Erudia, mereka semua telah melakukan kejahatan serius. Mereka mungkin orang-orang hebat dan pernah menjalani kehidupan mewah sebelumnya. Namun, hak istimewa mereka dilucuti ketika Erudia mencap mereka sebagai pelanggar. Pada akhirnya, kebencian yang mereka miliki terhadap Erudia lah yang membuat mereka bertahan. Dan setelah semakin banyak mereka menemukan satu sama lain, mereka membentuk Avengers. Sepertinya mereka mengincar Erudia selama ini. Itu dia. Kebencian. Kebencian. Mereka semua memiliki dendam yang kuat terhadap Erudia. Mereka percaya bahwa Erudia telah merampas hak hidup mereka. Alih-alih memikirkan alasan tindakan Erudia, mereka hanya berpikir untuk menyalahkan orang lain. Bagaimanapun, mereka hanya berakhir di negara bagian ini karena banyak kejahatan yang telah mereka lakukan. Beberapa dari mereka di Avengers telah melakukan pembunuhan, sementara yang lain melakukan pengkhianatan dan sebagainya. Namun, mereka hanya tahu untuk menyalahkan orang lain dan tidak tahu untuk merenungkan tindakan mereka. Seolah-olah mereka tidak melakukan kesalahan. Kebencian mereka telah membutakan mata mereka sampai-sampai mereka rela mengkhianati negara tempat mereka dilahirkan dan dibesarkan. Mereka semua sampah. Saat Levi memikirkannya, dia mengepalkan tinjunya, dan tatapan membunuh melintas di matanya. Pada saat itu, dia tidak menginginkan apapun selain membunuh mereka semua. Namun, dia masih menahan diri untuk melihat gambaran yang lebih besar. Setidaknya dia mendapatkan lebih banyak pengetahuan tentang orang-orang ini sekarang, dan itu adalah kemenangan dalam bukunya. Langkah selanjutnya adalah melakukan penyelidikan menyeluruh terhadap mereka. Yang perlu dia lakukan hanyalah menelusuri daftar penjahat di Erudia yang telah melakukan kejahatan mengerikan, dan dia pasti bisa mengidentifikasi mereka. Meskipun mereka mengenakan topeng, dia masih bisa memilihnya. Itu benar. Selanjutnya,
pemimpin akan merencanakan sesuatu yang akan menggemparkan dunia. Aku tak sabar untuk itu. Bab 1407. Mata Black Phoenix dipenuhi dengan antisipasi dan kegembiraan liar. Black Tiger dan yang lainnya sama-sama gusar. Apakah itu benar? Semua orang bertanya. Tentu saja, kalau tidak, pemimpin kita tidak akan secara pribadi pergi ke Raisonia. Dia ada di sana untuk menyelesaikan rencananya, kata Black Phoenix dengan bangga. Sudah jelas seberapa besar kepercayaan yang dia miliki. Seberapa besar sebenarnya? Mata macan hitam berbinar. Phoenix hitam tertawa. Jika operasi itu berhasil, itu akan memberikan pukulan yang sangat menghancurkan bagi Erudia sehingga warganya akan mengalami krisis kepercayaan. Terkesiap. Macan hitam dan yang lainnya menahan napas. Mereka tahu bahwa rencana pemimpin mereka pasti akan sangat besar. Tapi, mereka masih tidak menyangka akan menjadi sebesar ini. Sejujurnya, kita harus berterima kasih kepada 4 keluarga besar. Dengan melanggar kesepakatan, mereka membiarkan semua faksi yang selama ini bekerja di bawah bayang-bayang untuk keluar. Dan begitulah cara kami mendapatkan istirahat. Phoenix hitam berseri-seri. Tepat, situasi saat ini menguntungkan bagi tujuan kita, kata macan hitam sambil tersenyum. Mengepalkan tinjunya dalam kegelapan, mata Levi berbinar. Mereka pasti sekelompok orang gila untuk merencanakan sesuatu yang begitu besar. Dari kelihatannya, itu akan berdampak besar pada Erudia. Untungnya, Levi telah memasang jebakan dan mereka telah jatuh karenanya. Kalau tidak, dia tidak akan tahu tentang rencana mereka. Meski tidak mengetahui detailnya, setidaknya dia bisa melakukan persiapan sebelumnya. Apa rencana detailnya? Tanya harimau hitam. Ini diklasifikasikan. Apakah Anda benar-benar ingin tahu? Ketika Black Phoenix mengangkat suaranya, Black Tiger ditakuti hingga terdiam. Setelah melihat itu, Levi menyadari betapa disiplinnya organisasi ini. Terlepas dari kenyataan bahwa macan hitam juga mengenakan topeng hitam, dia tidak diberitahu tentang rencananya. Beberapa saat kemudian, utusan dari Pangeran William dari Zarain tiba. Pangeran William puas dengan hasil yang Anda tunjukkan dan akan memenuhi janjinya kepada Anda. 13 pulau akan menjadi milikmu selamanya. Kamu bisa mendeklarasikan kemerdekaan dari Erudia dan membangun wilayahmu sendiri. Utusan itu menyatakan sambil tersenyum. Terima kasih, Pangeran William. Black Phoenix dan anak buahnya dipenuhi dengan kegembiraan. Setelah utusan itu menerima dan memeriksa obat-obatan tersebut, dia memberitahu, Pangeran William tahu bahwa Anda sedang merencanakan sesuatu yang besar. Oleh karena itu, dia telah menawarkan untuk sepenuhnya mendukung operasi Anda dengan cara apapun yang dia bisa. Petik 2. Kami sangat menghargai kemurahan hati sang pangeran. Jika rencana kami berhasil, Pangeran William dan Zarain akan mendapat untung besar. Senang bekerja dengan Anda. Petik 2. Dengan itu, utusan itu pergi. Levi mengirim seseorang untuk membuntutinya. Selanjutnya, dia juga merekam seluruh transaksi dan merekam pertukaran singkat mereka pada saat yang bersamaan. Itu adalah bukti yang bisa dia manfaatkan ketika dia ingin berurusan dengan para kolaborator di Zarain di masa depan. Sekarang, setelah dia mengirim seseorang untuk mengikuti utusan itu, dia akan dapat mengekspos para konspirator di Zarain satu persatu. Levi percaya kelompok pria ini adalah orang yang bertanggung jawab atas kematian rekan-rekannya bertahun-tahun yang lalu. Dia merasakan dorongan untuk menyerang mereka segera. Namun, dia harus menahan diri demi gambaran yang lebih besar. Adapun Black Phoenix, Levi menugaskan salah satu elitnya untuk membuntutinya juga. Dia berusaha untuk mengendalikan Avengers dan juga menemukan identitas mereka. Setelah itu, Levi dan North Sky Lord kembali. Bagaimanapun, dia perlu membuat persiapan untuk bertahan melawan rencana penghancur bumi Avengers. Konsekuensinya akan mengerikan jika dia tidak mendahuluinya. Tiba-tiba, Tuan Langit Utara punya pertanyaan. Tuan, apakah anak buah Pangeran William meminum obat itu? Ya. Apakah obat itu nyata? Tuan Langit Utara tiba-tiba merasa gugup. Bab 1408. Meskipun asal-usul North Sky Lord tidak diketahui dan dia tidak memiliki keluarga atau teman, dia masih seorang Erudian di hati dan setia kepada negara. Karena itu, dia khawatir obat itu diambil. Bukankah formulanya akan terungkap? Itu akan memberikan pukulan telak bagi Erudia. Dia, lagi pula, umpannya harus cukup menggoda untuk digigit. Mengingat kemampuan mereka akan segera mengetahui apakah itu palsu, jelas Levi. Tuan Langit Utara menghela nafas pasrah. Tiba-tiba, Levi tertawa terbahak-bahak. Tentu saja, aku tidak akan sebodoh itu untuk memberi mereka obat yang sebenarnya begitu saja. Penelitian untuk obat itu memakan waktu yang sangat lama. Akibatnya, ada puluhan ribu prototipe gagal yang diproduksi dan diuji. Obat yang saya berikan kepada mereka adalah salah satu prototipe tahap selanjutnya. Oleh karena itu, mereka tidak akan menyadarinya untuk saat ini. Pada saat mereka menyelesaikan analisis bahan dan memproduksi obat, itu sudah sangat terlambat. Petik 2. Tuan Langit Utara menyadari bahwa ketika para Dragonite membawa obat itu semua adalah bagian dari rencana Levi. Karena itu, Levi tidak khawatir obat itu jatuh ke tangan Pangeran William. Utara,
beritahu Is untuk memimpin anak buahnya ke Raisonia dan mencari tahu apa yang terjadi di sana. Juga, minta Barat untuk memobilisasi semua sumber daya yang tersedia untuk diselidiki. Jika itu tidak cukup, gunakan gelarku sebagai Raja Mahkota untuk melewati semua batasan otoritasnya, perintah Levi. Mengingat urgensi situasi, Levi mengerahkan setiap orang yang dimilikinya. Kami akan kembali ke Northampton berikutnya. Dari sana, saya akan memobilisasi keluarga besar Westford, kata Levi. Ngomong-ngomong, minta West untuk memberiku daftar nama mencurigakan dari keluarga besar Westford. Sebelum ini, Levi telah meminta Thierry untuk memberinya daftar semua anggota dalam keluarga besar Westford. Dia meminta semua orang salah satu dari mereka diperiksa sebelum dia berani mengerahkan mereka. Adapun mereka yang memiliki latar belakang dipertanyakan, mereka harus diselidiki secara menyeluruh untuk setiap hubungan dengan Avengers. Sebaliknya, mereka yang memiliki catatan bersih siap bekerja. Sementara itu, kritik terhadap Levi semakin intens tanpa tanda-tanda mereda. The Avengers dan entitas asing lainnya terus mengobarkan api kontroversi, sampai-sampai Northampton terlibat di dalamnya. George terkejut ketika melihat Levi kembali. Tuan, Anda kembali. Baru saja 1 hari dan ada banyak orang mencari Anda. Mereka hampir merobohkan tempat ini juga. George merasa tertekan. Meskipun menjadi petarung terkuat di keluarga besar Westford dengan status seperti dewa, dia berulang kali diganggu oleh pria biasa. Bagian terburuknya adalah dia tidak bisa mengangkat tangannya ke arah mereka. Bawa Thierry ke sini segera. Tidak ada waktu untuk peduli dengan opini publik. Prioritas Levi adalah menghentikan Avengers karena dia masih tidak tahu apa rencana mereka. Thierry bergegas ke Manor begitu dia dipanggil. Tuan, apa yang Anda butuhkan dari kami? Levi menjelaskan dengan jujur, dengarkan rencanaku. Misi terperinci dan alokasi anggota akan seperti itu. Mengingat bahwa Levi telah memobilisasi seluruh keluarga besar Westford untuk misi ini, Thierry terkejut. Apa yang sedang terjadi? Mengapa dia perlu mengerahkan ratusan ribu orang keluarga besar itu? Gunakan otoritasmu sebagai patriark keluarga untuk mengalirkan perintah sekaligus. Levi mempercepatnya. Thierry tidak berani menunda sedetik pun. Saat dia kembali ke kediaman Lopez, dia memberikan perintah satu persatu dan menjalankan rencana Levi. Bab 1409. Tindakan dramatis Thierry mengejutkan keluarga Lopez dan Black. Apa yang sedang terjadi? Bahkan Cora pun bingung. Meredith bertanya dengan rasa ingin tahu, Cora, saya mendengar keluarga besar Westford terlibat dalam operasi besar. Benarkah? Semua orang yang hadir menoleh untuk melihat Cora, menyebabkan dia terengah-engah. Itu benar, ini adalah pertama kalinya dalam hidup saya melihat begitu banyak pria dimobilisasi. Ini belum pernah terjadi sebelumnya. Cora, apakah kita sekarang anggota keluarga besar Westford? Orang banyak bertanya. Tentu saja, bagaimana dengan itu? Meredith bertanya, bukankah kita harus menjadi bagian dari misi ini juga? Kenapa kita tidak terlibat? Kata-katanya membuat Judy marah. Bagaimana Anda berniat untuk berpartisipasi? Apa yang dapat Anda sumbangkan? Kemampuan apa yang Anda miliki? Berapa banyak prajurit kelas Ultimate dan kelas Dewa yang dimiliki kedua keluargamu? Keluarga Lopez dan Black tercengang dengan pertanyaan Judy. Itu benar. Kami mungkin menjadi anggota dalam nama, tetapi apakah kami berbagi kemampuan mereka? Tentu saja tidak. Lain kali, tolong lihat dirimu di cermin sebelum menyarankan hal semacam itu. Judy memperingatkan. Judy, kami mengerti sekarang. Kami berada di antara anak tangga terendah dalam keluarga. Kami berjanji untuk menyingkir agar tidak mempermalukan keluarga besar Westford. Itu benar, kami hanyalah sekelompok serangga rendahan. Kami tahu tempat kami dengan sangat baik. Meredith dan yang lainnya merendahkan diri mereka sendiri dalam upaya mereka untuk menjilat Judy. Mereka bahkan menggambarkan diri mereka sebagai serangga dan hampir berlutut di depannya. Lagi pula, mereka bahkan tidak layak mengambil hati mereka dengan Thierry. Tanpa sepengetahuan mereka, bahkan Thierry harus merendahkan diri di kaki Levi. Sementara itu, Thierry telah menempatkan semuanya sesuai dengan rencana Levi. Ketika dia berjalan keluar, dia menghela nafas lega. Cora berjalan ke arahnya dengan sekelompok besar orang di belakangnya. Beberapa menyajikan kopi dan mengipasinya untuk membuatnya tetap dingin sementara yang lain memijat kakinya. Pada saat yang sama, Son berlutut, menawarkan untuk menyemir sepatu Thierry. Pak Langston, sepatumu kotor, biarkan saya membantu Anda membersihkannya. Petik 2. Thierry bereaksi terhadap perhatian mereka dengan acuh tak acuh. Cora bertanya, Thierry, tentang misi apa? Kenapa aku juga disimpan dalam kegelapan? Tepat ketika Thierry ingin menjelaskan, dia malah mengangguk ketika sesuatu terjadi padanya. Itu benar, aku harus merahasiakan ini bahkan darimu. Tapi, jangan khawatir, setelah masalah selesai, status keluarga kami di Erudia akan lebih tinggi. Itu telah dijanjikan kepada kami. Terkesiap. Cora senang mendengar kata-kata Thierry. Itu benar-benar berita yang luar biasa. Baik keluarga Lopez dan Black sama-sama bersemangat mendengarnya. Bagaimanapun, pasang naik mengangkat semua perahu. Semakin menonjol keluarga besar Westford, semakin cerah masa depan mereka.
Saat Son menyemir sepatu Thierry, Logan, Jenny, dan Melanie membantu memijat punggung dan kakinya. Pak Langston, kamu jenius. Kami percaya bahwa keluarga besar Westford akan memiliki masa depan yang gemilang di bawah kepemimpinan Anda. Saya bangga menjadi anggota keluarga besar Westford. Meredith dan Harry menumpuk sanjungan. Dibandingkan dengan apa yang dilakukan orang lain, Zoe dan orang tuanya menonjol seperti jempol yang sakit. Mereka tidak dapat menurunkan diri mereka sedemikian rupa. Untungnya, nenek mencintainya. Tepat pada saat itu, kepala pelayan keluarga Lopez dengan panik berlari masuk. Oh tidak, ada masalah. Saya melihat Levi kembali, teriak kepala pelayan. Namun, dia berlutut ketakutan saat dia menyadari Thierry hadir. Bab 1410. Kepala pelayan dikirim oleh Harry untuk mengawasi rumah Levi. Namun, dia telah bertindak sembrono dengan membuat badai dari cangkir teh, membuat Thierry khawatir dengan sia-sia. Ekspresi keluarga Lopez dan Blake menjadi gelap. Dengan panik di depan Thierry, kepala pelayan telah mempermalukan mereka. Semua orang gemetar, takut akan kemarahan Thierry. Tanpa diduga, Thierry bertanya, maksudmu Levi si pengkhianat? Mengingat seberapa luas kontroversi itu, Thierry dan Judy secara alami mengetahuinya. Itu dia mencuri banyak obat dan bahkan menjual sebagian kepada orang lain. Dia telah mengkhianati Erudia. Aku muak dengan kenyataan bahwa aku mengenalnya. Sampah seperti dia harus dilenyapkan dari muka bumi. Semua orang mencemooh Levi. Merasa marah, Zoe mengepalkan tinjunya. Tunggu, bukankah dia melarikan diri ke luar negeri? Kenapa dia kembali? Melanie bertanya-tanya dalam hati. Itu benar, kenapa dia kembali? Itu tiba-tiba menyadarkan semua orang. Son dan Logan bertukar pandang dan berkomentar, apapun alasannya, kita harus segera menangkapnya dan menyerahkannya kepada pihak berwenang. Seorang pengkhianat seperti dia seharusnya tidak diizinkan untuk melarikan diri. Petik 2. Benar, dengan melakukan itu, keluarga besar Westford akan mendapatkan pujian untuk itu. Beraninya dia menyerahkan obat yang begitu mahal kepada orang asing. Semua orang di ruangan itu meminta darah. Meskipun mencoba mengatakan bagiannya, Zoe tidak diberi kesempatan untuk melakukannya. Levi akan berada dalam bahaya begitu dia ditangkap. Bahkan jika dia bukan seorang pengkhianat, orang banyak akan bersikeras untuk mencap dia seperti itu mengingat dendam yang mereka rasakan. Setelah diingatkan akan hal itu, mata Thierry berbinar. Judy berbisik kepadanya, kakek, ini ide yang fantastis. Sudah menjadi rahasia umum bahwa Levi adalah pengkhianat dan banyak yang memburunya. Jika kita dapat menangkapnya dan mempersembahkannya kepada keagungan kita, kemuliaan akan menjadi milik kita. Tiba-tiba, Thierry bersemangat dengan gagasan itu. Cepat, kirim seseorang untuk menangkap Levi. Aku harus menyerahkannya kepada Raja Mahkota. Thierry menyatakan dengan penuh semangat. Ketika dia melihat keterkejutan di wajah semua orang, Thierry menyadari kegembiraannya telah menyebabkan keluguan. Thierry, apakah kamu mengenal Raja Mahkota? Cora langsung bertanya. Kakek tidak hanya mengenalnya, dia bahkan telah ditugaskan oleh Raja Mahkota untuk menjalankan misi ini. Dengan kata lain, keluarga besar Westford mendapat kepercayaan dari Raja Mahkota. Judy menjelaskan. Thierry mengangguk. Itu benar, Raja Mahkota telah memerintahkan saya untuk memulai operasi atas namanya. Bagaimanapun, ini diklasifikasikan. Siapapun yang mengungkapkannya akan dihukum mati. Petik 2. Semuanya mengangguk mengiyakan. Keluarga Lopez dan Blake senang dengan kejutan berulang yang mereka alami setelah bergabung dengan keluarga besar Westford. Dan sekarang, kita mendapat dukungan dari Raja Mahkota. Masa depan kita memang cerah. Kabar baiknya terus bergulir. Ini luar biasa. Cora sama-sama gembira. Kalau saja Raja Mahkota tidak menikah. Kalau tidak, saya ingin sekali menjodohkan Judy dengannya. Ketika dia mendengar topik yang diangkat, Thierry dipenuhi dengan frustrasi. Kami mendengar bahwa Raja Mahkota baru berusia 20-an dan belum menikah, komentar seseorang. Dia adalah, kamu hanya tidak mengetahuinya. Jangan sampai kita menyimpang. Pertama, kita harus menangkap Levi. Thierry mengirim 6 budak dan Son untuk melakukannya. Bersambung.